slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bagnaia tak sanggup hadapi Marc Marquez, berpikir untuk kembali menggunakan Desmosedici EP24 murni. Francesco Bagnaia tidak merasa nyaman dengan Ducati Desmosedici GP24 Hybrid. Sementara, Marc Marquez, dengan versi terbaru, dan Alex Marquez, dengan GP24, terus mendominasi di awal musim 2025 dengan menempati posisi pertama dan kedua. Pembalap Italia itu malah mengalami kesulitan, seperti yang ditunjukkan pada Grand Prix terakhir di Argentina. Setelah meminimalkan kerusakan di Thailand dengan 2 tempat ketiga, juara MotoGP 2022 dan 2023 mengulangi posisi tersebut dalam sprint di Termas de Rio Hondo, sedikit lebih dekat dengan kedua saudaranya. Namun, balapan panjang minggu menegaskan kembali kurangnya perasaan pembalap kelahiran Turin itu, karena ia finish lebih buruk, P4, di belakang Franco Morbidelli dan Alex Marquez. Bagnaia pun tertinggal 31 poin di belakang rekan satu timnya yang baru, Marc Marquez. Jadi jelas terlihat bahwa, meskipun motor tim pabrikan Ducati sangat mirip dengan GP24 setelah mesin, sasis, dan paket aerodinamika baru dibuang pada pramusim, Bagnaia belum merasa nyaman dengan fitur-fitur baru tersebut. Rider bernomor 63 sangat fokus pada pengembangan dalam pengujian musim dingin, dan tiba di Thailand dengan tugas untuk menemukan perasaan yang tepat. Hanya saja, baik Burira maupun Termas tidak memberinya perasaan itu. Meskipun akhir pekan lalu, ia mengambil langkah maju dengan kembali ke bagian motor yang digunakannya untuk memenangi 11 balapan panjang pada 2024 dan nyaris meraih gelar juara dunia. Murid Valentino Rossi itu mengungkapkan pada hari Minggu lalu, setelah balapan panjang kedua musim ini, bahwa ada kemungkinan untuk kembali ke versi lengkap Desmosedici GP24 tanpa bagian tahun 2025 yang memungkinkan untuk mengambil langkah mundur pada putaran berikutnya dalam kalender, Grand Prix of the Americas di Austin, 28-30 Maret. Dia mengatakan kepada media, termasuk motorsport.com, kami membuat langkah maju selama akhir pekan, tetapi saya masih kehilangan sesuatu, seperti kontrol ban belakang, dan itu aneh mengingat motornya mirip dengan tahun lalu. Mungkin mulai balapan berikutnya saya akan kembali ke GP24, karena saat ini perasaan saya sangat aneh. Kami harus terus bekerja, tetapi kami harus menyelesaikan masalah ini. Saya berharap lebih dari diri saya sendiri, tetapi sejak awal balapan saya kesulitan menemukan ritme saya. Memang benar bahwa saya tidak terlalu jauh di belakang dua pembalap pertama, karena saya 1/10 atau 1/10 setengah lebih lambat di bagian pertama balapan. Tapi, itu sudah cukup untuk melihat bagaimana mereka bisa lolos, karena kemudian saya juga kehilangan waktu dalam pertarungan dengan Johann Zarco dan Franco Morbidelli. Lebih dari sekadar posisi keempat, hari ini adalah hari yang sulit. Saya berusaha keras untuk mengejar Franco Morbidelli, tetapi dengan ban lunak dia melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada saya. Kuncinya adalah menemukan perasaan saya lagi, karena dengan itu saya bisa bertarung untuk meraih kemenangan, bukan untuk tempat keempat. Itu bukan tempat saya, dan juga bukan tempat ketiga. Kami harus tetap fokus dan ingat bahwa ini bukan kecepatan saya. Saya tahu seberapa cepat kami bisa, jadi kami harus menyelesaikan masalah kami dengan mengingat hal tersebut. Tambahnya, terlihat yakin bahwa ia akan mampu membalikan keadaan. Bagnaia juga mengingatkan bahwa ini bukanlah pengalaman terburuknya di kejuaraan dunia MotoGP. Ini bukan situasi terburuk yang pernah saya alami. Tahun lalu, bagian pertama musim ini lebih buruk, tetapi perbedaannya adalah sekarang saya memiliki rival yang lebih konsisten, karena Marc belum membuat kesalahan. 31 poin sudah cukup banyak untuk mengejar ketertinggalan, dan kami harus memperhitungkan bahwa balapan berikutnya adalah di Austin, di mana ia sangat kuat. Tapi, kami harus mengatasi situasi ini secepat mungkin untuk mulai memulihkan poin, tuturnya. Ketika akhirnya ditanya bagaimana keluar dari masalah ini, dia berkomentar, bekerja keras seperti biasa. Di rumah, saya juga akan mencoba untuk memahami apa yang kurang dari kami saat ini. Saya mungkin harus mencoba beradaptasi dengan situasi ini, tetapi saya tahu bahwa dengan bekerja bersama tim saya akan dapat membuat perbedaan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the
fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dibongkar bos Ducati Davide Tardozzi, awal buruk Francesco Bagnaia di MotoGP 2025 tak hanya karena Marc Marquez. Awal musim MotoGP 2025 tidak berjalan sesuai harapan bagi juara bertahan Francesco Bagnaia. Sang pembalap Ducati itu kesulitan menunjukkan performa terbaiknya dalam beberapa seri awal musim ini. Setelah hanya mampu finish di posisi ketiga pada sprint race dan full race MotoGP Thailand, Bagnaia kembali mengalami kesulitan di MotoGP Argentina dengan hasil yang lebih buruk. Ia hanya mampu menempati peringkat ketiga pada sprint race, dan bahkan gagal naik podium dalam full race di sirkuit Termas de Rio Hondo. Hasil yang kurang memuaskan ini membuat Bagnaia kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 43 poin. Ia tertinggal 31 poin dari pemuncak klasemen, Marc Marquez, serta terpaut 15 poin dari Alex Marquez yang menempati posisi kedua. Dengan selisih poin yang cukup besar setelah beberapa seri pertama, situasi ini menjadi perhatian serius bagi Ducati, terutama bagi bos tim, Davide Tardozzi. Dalam sebuah wawancara, Tardozzi mengungkapkan bahwa buruknya performa Bagnaia di awal musim ini tidak hanya disebabkan oleh keberadaan Marc Marquez di tim utama Ducati, tetapi juga karena kegagalannya bersaing dengan para pembalap dari tim satelit. Menurut Tardozzi, selain harus menghadapi tekanan dari Marquez, Bagnaia juga mengalami kesulitan dalam mengatasi persaingan dengan pembalap-pembalap lain yang semakin kompetitif, seperti Alex Marquez dan Franco Morbidelli. Keputusan Ducati untuk merekrut Marc Marquez ke tim utama memang menjadi topik perbincangan besar dalam dunia MotoGP. Kedatangan Marquez di tim pabrikan tentu meningkatkan tekanan bagi Bagnaia yang sebelumnya menjadi pembalap utama Ducati. Tak hanya harus berjuang mempertahankan gelarnya, Bagnaia juga kini berhadapan langsung dengan salah satu pembalap paling berbakat dan berpengalaman dalam sejarah MotoGP. Saya melihat Bagnaia keluar dari pit dan mukanya terlihat tidak ramah. Tidak diragukan lagi, dia punya masalah, karena memiliki teman satu tim yang kemudian menyalipnya, mengalahkannya. Itu hal yang jelas bisa terjadi dengan motor Anda, tim Anda. Jika Anda mengalami start yang buruk, maka itu bisa terjadi, ujar Tardozzi. Namun, menurut Tardozzi, tekanan terbesar bukan hanya datang dari Marquez, melainkan dari performa gemilang pembalap tim satelit seperti Alex Marquez dan Franco Morbidelli. Kedua pembalap ini mampu tampil konsisten dan bahkan berhasil naik podium dalam balapan penuh di Argentina. Fakta bahwa Bagnaia gagal mengimbangi mereka menjadi salah satu sorotan utama dalam evaluasi Ducati terhadap performa awal musim ini. Dan itu bisa terjadi ketika rekan satu tim Anda adalah Marc Marquez. Tetapi kemudian dikalahkan pembalap-pembalap seperti Alex Marquez dan Franco Morbidelli adalah hal yang tidak bisa ditoleransi, lanjut Tardozzi dengan nada tegas. Meskipun hasil awal musim ini mengecewakan, Ducati masih optimis bahwa Bagnaia bisa kembali ke performa terbaiknya. Tardozzi dan tim Ducati saat ini sedang bekerja keras untuk menganalisis permasalahan teknis dan mental yang dihadapi Bagnaia. Salah satu fokus utama adalah bagaimana mengembalikan rasa percaya diri Bagnaia agar bisa bersaing lebih agresif dalam balapan selanjutnya. Di sisi lain, kehadiran Marquez di tim Ducati juga bisa menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi Bagnaia. Jika ia mampu mengatasi tekanan dan kembali ke performa terbaiknya, bukan tidak mungkin ia akan bangkit dan kembali bersaing dalam perebutan gelar juara dunia. MotoGP 2025 masih panjang, dan masih ada banyak kesempatan bagi Bagnaia untuk membalikan keadaan. Namun, dengan semakin ketatnya persaingan di grid, ia harus segera menemukan solusi untuk kembali ke jalur kemenangan. Jika tidak, dominasi Ducati yang selama ini ia jaga bisa saja beralih ke tangan pembalap lain, termasuk rekan setimnya sendiri, Marc Marquez. Bos Ducati Davide Tardozzi ungkap alasan Francesco Bagnaia tampil membleh di MotoGP Argentina 2025. Grand Prix Argentina 2025 di sirkuit Termas de Rio Hondo menjadi ajang yang kurang bersahabat bagi juara bertahan MotoGP, Francesco Bagnaia. Sang pembalap Ducati Lenovo itu gagal naik podium dan hanya mampu finish di posisi keempat di belakang Marc Marquez, Alex Marquez, dan Franco Morbidelli. Hasil ini tentu mengecewakan bagi tim Ducati,
terutama setelah performa Bagnaia yang luar biasa di beberapa seri sebelumnya. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, akhirnya angkat bicara mengenai performa kurang maksimal Bagnaia di Argentina. Dalam wawancaranya dengan DAZN, Tardozzi mengungkapkan bahwa masalah utama Bagnaia adalah soal pengaturan motor yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Motor tidak seperti yang kami inginkan, setting motor tidak sempurna, ujar Tardozzi. Menurutnya, kondisi trek yang tidak ideal semakin memperburuk situasi. Permukaan lintasan yang kotor dan sedikit basah membuat para pembalap kesulitan menemukan cengkeraman optimal. Tardozzi menjelaskan bahwa tim sudah berusaha menyesuaikan setup motor Bagnaia agar sesuai dengan karakter sirkuit. Namun tetap saja sang pembalap tidak menemukan kenyamanan yang diharapkan. Akibatnya, ia tidak bisa memaksimalkan performanya sepanjang balapan. Tak hanya Bagnaia yang menghadapi masalah dengan setup motor. Menurut Tardozzi, Marc Marquez juga mengalami kendala serupa. Namun Marquez lebih mampu beradaptasi dengan situasi. Bahkan masalah yang sama juga dihadapi Marc Marquez. Namun Bagnaia lebih menderita karena ia belum menemukan setting motor yang sempurna untuknya. Jelas bahwa Marc jauh lebih cepat. Pecco berpikir untuk finish kedua, tetapi Alex finish di depan, tambahnya. Performa gemilang yang ditunjukkan oleh Alex Marquez dan Franco Morbidelli juga menjadi faktor lain yang membuat Bagnaia kesulitan menembus podium. Kedua pembalap tersebut mampu tampil lebih agresif dan mengatasi kondisi lintasan dengan lebih baik dibandingkan Bagnaia. Tardozzi menegaskan bahwa tim Ducati akan melakukan evaluasi mendalam untuk memahami apa yang salah dengan setup motor Bagnaia di Argentina. Mereka bertekad untuk segera menemukan solusi agar Bagnaia bisa kembali kompetitif di seri-seri selanjutnya. Kami harus melakukan analisis menyeluruh. Kami yakin Bagnaia akan kembali ke performa terbaiknya dalam balapan berikutnya. Ini hanya satu akhir pekan yang sulit, dan kami akan memastikan masalah ini tidak terulang lagi, ungkap Tardozzi. Bagnaia sendiri juga mengakui bahwa balapan di Argentina bukanlah akhir pekan terbaiknya. Meski kecewa, ia tetap optimis dan siap kembali bertarung di seri berikutnya. Saya merasa tidak nyaman dengan motor sejak awal akhir pekan. Kami sudah mencoba beberapa perubahan, tetapi belum menemukan keseimbangan yang pas. Ini bukan hasil yang saya inginkan, tapi kami akan bekerja lebih keras untuk kembali ke jalur kemenangan, ujar Bagnaia. Hasil balapan di Argentina membuktikan bahwa persaingan MotoGP musim ini semakin ketat. Tidak hanya Bagnaia dan Marquez yang menjadi kandidat juara, tetapi juga Alex Marquez dan Franco Morbidelli yang menunjukkan performa impresif. Dengan kondisi ini, Ducati harus segera menemukan solusi agar Bagnaia bisa kembali bersaing di barisan depan. Apakah Ducati mampu mengatasi kendala yang dialami Bagnaia? Jawabannya akan terlihat di seri berikutnya yang akan berlangsung di Austin, Texas, dalam waktu dekat. Sudah bukan perkara teknis, Francesco Bagnaia disebut alami gejala psikologis sejak kedatangan Marc Marquez di Ducati. Performa Francesco Bagnaia yang kurang meyakinkan di awal musim MotoGP 2025, termasuk dalam gelaran MotoGP Argentina, telah memicu banyak spekulasi. Bos Ducati, Davide Tardozzi, akhirnya angkat bicara mengenai fenomena ini. Menurutnya, masalah yang dihadapi Bagnaia bukan lagi sekadar teknis, melainkan faktor psikologis yang muncul sejak kedatangan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati. Sejak Marquez bergabung dengan Ducati Lenovo, perbedaan performa antara dirinya dan Bagnaia begitu mencolok. Marquez tampil luar biasa dalam debutnya bersama Desmosedici GP25 dengan menyapu bersih kemenangan di seri perdana MotoGP Thailand 2025. Pekan ini, di MotoGP Argentina, ia kembali menunjukkan keganasannya dengan mencetak rekor lap tercepat di sirkuit Termas de Rio Hondo, memecahkan catatan sebelumnya yang juga dibuat olehnya sendiri. Sementara itu, Bagnaia justru mengalami kesulitan untuk menyaingi kecepatan rekan setim barunya. Padahal, 2 musim sebelumnya, Bagnaia mampu mengukuhkan diri sebagai juara dunia dengan performa yang stabil dan dominan. Kini, dengan hadirnya Marquez yang begitu agresif dan adaptif terhadap motor Ducati, tekanan besar tampaknya menghantui mentalitas sang juara bertahan.
Tardozzi mengungkapkan bahwa tekanan besar bisa menjadi penyebab utama turunnya performa Bagnaia. Bagnaia adalah pebalap yang sangat berbakat dan memiliki mental kuat. Namun, menghadapi seorang juara sekelas Marquez dalam tim yang sama bukan hal mudah. Itu bisa mengganggu kepercayaan dirinya, ujar Tardozzi dalam sebuah wawancara. Tak bisa dimungkiri, Marquez bukan sekadar pebalap hebat, tetapi juga memiliki karakter yang dominan di lintasan. Sejak masih membela Repsol Honda, Marquez dikenal dengan gaya balap agresif serta mental baja dalam menghadapi persaingan. Kini, dengan Ducati, motor yang lebih kompetitif, Marquez justru semakin berbahaya dan sulit ditaklukkan. Ketika seseorang seperti Mark hadir dan langsung tampil luar biasa, secara tidak langsung itu akan memengaruhi psikologi rekan setimnya. Bagnaia mungkin merasa harus membuktikan dirinya lebih baik, tapi tekanan ini justru bisa menjadi bumerang, tambah Tardozzi. Jika melihat statistik awal musim ini, perbedaan performa kedua pebalap sangat nyata. Marquez telah mengoleksi 2 kemenangan dalam 2 balapan pertama, sementara Bagnaia belum sekalipun meraih podium tertinggi. Bahkan dalam sesi latihan dan kualifikasi, Bagnaia terlihat kesulitan menandingi catatan waktu Marquez. Sirkuit Termas de Rio Hondo yang biasanya cocok dengan gaya balap Bagnaia, kini menjadi ajang dominasi Marquez. Selisih catatan waktu mereka semakin mencolok, bahkan Bagnaia kerap kalah bukan hanya dari Marquez, tetapi juga dari beberapa pebalap lain seperti Alex Marquez dan Franco Morbidelli. Meski demikian, Ducati tetap memberikan dukungan penuh kepada Bagnaia. Tim percaya bahwa Bagnaia masih bisa bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Kami akan bekerja sama dengannya untuk mengatasi situasi ini. Kami percaya Pecco adalah pebalap yang kuat dan akan menemukan kembali kecepatannya, tegas Tardozzi. Bagnaia sendiri belum memberikan komentar panjang terkait performanya yang menurun. Namun, ia mengakui bahwa ada tekanan yang lebih besar sejak Marquez bergabung ke tim. Saya tahu banyak orang memperhatikan perbedaan performa kami. Saya harus bekerja lebih keras dan menemukan kembali ritme terbaik saya, kata Bagnaia singkat. Dengan musim yang masih panjang, peluang bagi Bagnaia untuk bangkit masih terbuka lebar. Namun, jika ia tidak segera mengatasi tekanan yang menghantuinya, Marquez bisa semakin menjauh dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025. Valentino Rossi bangga, Franco Morbidelli pembalap anyar Pertamina Enduro VR46 Racing Team sukses jadi yang tercepat keempat. Franco Morbidelli dibekali Desmosedici EP24, langsung merangsek ke depan di FP1 MotoGP Argentina 2025. Franco Morbidelli, pembalap andalan tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team, menunjukkan performa gemilang dengan menempati posisi keempat dalam sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Argentina 2025. Hasil ini menempatkannya tepat di belakang Marc Marquez, Ducati Lenovo Team, Johann Zarco, LCR Honda, dan Alex Marquez, Gresini Racing. Sesi FP1 yang berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo pada Jumat, 14 Maret 2025, menjadi ajang pembuktian bagi Morbidelli. Dengan mengendarai Desmosedici GP24, ia berhasil mencatat waktu putaran yang kompetitif, menunjukkan adaptasi yang cepat dan kemampuan teknis yang mumpuni. Valentino Rossi, pendiri tim VR46 dan mentor bagi Morbidelli, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian tersebut. Rossi menilai bahwa hasil ini mencerminkan kerja keras dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh Morbidelli serta seluruh tim dalam mempersiapkan musim ini. Sejak awal sesi FP1, persaingan ketat sudah terlihat. Johann Zarco sempat memimpin dengan catatan waktu 1 menit 44,741 detik pada 5 menit pertama. Namun, posisi tersebut segera diambil alih oleh Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, dengan waktu 1 menit 40,383 detik. Marc Marquez kemudian mencatat waktu 1 menit 39,991 detik, menempatkannya di puncak sementara. Menjelang akhir sesi, Marquez kembali memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 38,937 detik, memastikan posisi teratas.
Morbidelli, dengan konsistensi dan kecepatan yang stabil, berhasil mengamankan posisi keempat. Ini merupakan indikasi positif bagi tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team dalam menghadapi balapan utama nanti. Performa impresif Morbidelli ini tidak hanya membanggakan bagi timnya, tetapi juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pada seri sebelumnya di MotoGP Thailand 2025, meskipun hanya finish di posisi keempat, penampilannya mendapat pujian dari bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang menilai Morbidelli sebagai pembalap tangguh dan pantang menyerah. Dengan hasil positif di FP1 MotoGP Argentina 2025, Morbidelli dan timnya berharap dapat mempertahankan momentum ini hingga sesi kualifikasi dan balapan utama. Target mereka adalah meraih posisi podium, sesuai dengan ambisi Morbidelli yang menargetkan finish di posisi 1-3 pada setiap balapan musim ini. Sementara itu, Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya dengan menjadi yang tercepat di FP1. Performa konsisten Marquez sejak awal musim ini menjadikannya salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Dengan persaingan yang semakin ketat dan performa impresif dari para pembalap, MotoGP Argentina 2025 diprediksi akan menyajikan balapan yang menarik dan penuh aksi. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.